Biasanya kalau ngomongin impor, ngomongin ekspor kan orang-orang gede, modal gede gitu. Padahal kita di bawah 1 juta itu bisa untuk mulai. Tapi kebanyakan orang nggak tahu caranya kepiye, caranya gimana kan nggak tahu. Tahu rugi, karena tahu cara metode ruginya saya itu seperti apa itu tahu gitu. Kalau secara di total keseluruhan sampai dari dulu 2010 sampai sekarang mungkin ya lebih dari miliaran ya. 1 miliar lebih itu pasti itu ruginya saya. Karena sekali rugi itu pernah hampir 300 juta, sekali rugi mau 200 juta, sekali rugi 150 juta. Dan itu kan akumulasi ya. Sampai jadi waktu itu ya mungkin ruginya saya itu lebih karena saya nggak tahu regulasi yang benar seperti apa saat itu. Saya ada istilahnya tuh wakaf lah. Wakaf ini sebagian dari profit di brand ekspor impor tuh bisa kembali ke masyarakat lagi. Jadi wakaf ini kan tujuannya juga akhirat ya. Kita sangatlah paham bahwa saya pribadi di dalam agama saya Islam, kehidupan tuh bukan cuma di sini, tapi nanti ini istilah katanya kan mampir ngombe nih. Ketika kita mampir, kita menabung investasi banyak-banyaknya di sini, amal ibadah yang bisa nanti kita raih di sana yang lebih gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kemal Abdau, tapi biasanya dipanggil Pak Kemal karena saya founder komunitas brand ekspor impor. Kita membantu para pengusaha pemula, gaptek, nol putul dari pengusaha seluruh Indonesia, daerah-daerah biar bisa membantu. Biasanya belanja dari Jakarta, Surabaya, sekarang bisa potong jalur langsung ke Cina dan membantu proses ekspor. Jadi produk-produk Indonesia yang punya potensi kirim ke seluruh dunia itu seperti apa. Sekarang sudah membimbing 6.000 orang di Berani Ekspor Impor. Lokasi Berani Ekspor Impor kita di Bogor sama di Solo. Jadi Berani Ekspor Impor itu saya pendirinya. Di Berani Ekspor Impor itu kita komunitas. Kita itu tempat edukasi gitu. Jadi ngumpulnya para pengusaha-pengusaha, gimana caranya sih? Biasanya kan pengusaha ekspor impor itu orang-orang yang tahu ilmunya, yang orang konglomerat, orang-orang yang memang pemain lama gitu. Tapi pengusaha-pengusaha pemula ini pengen belajar caranya gimana ngimpor, gimana caranya kirim barang luar negeri, ekspor itu seperti apa. Makanya saya buat naungan di Berani Ekspor Impor ini. Biasanya kalau ngomongin impor, ngomongin ekspor kan orang-orang gede, modal gede gitu. Padahal kita di bawah 1 juta itu bisa untuk mulai. Tapi kebanyakan orang nggak tahu caranya kepiye, caranya gimana kan nggak tahu. Makanya tak ajari langkah-langkahnya itu seperti apa untuk mulai dari awal. Sekarang usia 33 tahun ini. Kalau saya pribadi untuk impor memang fokusnya itu dari Cina. Karena memang hampir semua produk ya mau nggak mau made in China ya. Cuma saya punya beberapa murid dari 6.000 murid lebih ini. Ada banyak yang belanjanya itu dari Vietnam, dari Jepang, dari Korea, dari Amerika. Jadi ada banyak negara-negara lain. Jadi sebenarnya nggak hanya dari Cina tapi dari semua negara juga bisa. Bedanya paling metode untuk membelanjanya itu seperti apa. Pengirimannya, perizinannya doang yang bedanya di situ aja. Ya kenapa kok di Indonesia ada banyak barang Cina gitu ya? Ya karena memang di Cina sana ekosistemnya sudah ada. Dari dulu awalnya tahun 80-an, 90-an, Cina itu membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk negara-negara Eropa. Jadi hampir semua pabrik-pabrik brand-brand besar di Eropa, Amerika sana tuh buat pabrik di sana dan disupport oleh sama negara Cina sana. Jadi disiapin tempatnya, disiapin listriknya, airnya, karyawannya. Akhirnya sampai sekarang yang dulu CCTV, dulu peralatan otomotif semuanya dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, sekarang kebanyakan dari Cina. Kenapa? Ya karena menyerap informasi, teknologinya seperti apa, metodenya seperti apa, ya sekarang akhirnya kita tahu gitu. Produk-produk yang sekarang di sekitar kita dari ujung kaki sampai ujung kepala, di sekitar kita semuanya barang Cina semuanya. Dan sana itu kalau barang-barang itu dari bahan bakunya sampai produk jadinya tuh sangat-sangat efektif buatnya. Misalkan saya pernah ke pabrik pen Quran yang di toko buku yang di daerah kita masing-masing yang gede itu. Pen Quran kalau kita pencet Alhamdulillahirrahmanirrahim itu dijual 1,5 juta, 1,8 juta. Itu yang buat orang yang tidak punya agama di Cina sana. Tapi ada pentashihnya ya, ada yang benerin bacaannya, artinya tafsirnya seperti apa itu. Itu di sana tuh kalau harga model paling 200 sampai 250 ribu. Jadi kita belanja 10 pieces, 20 pieces sudah bisa kita kasih merek kita sendiri gitu. Dan kerjanya sana itu benar-benar efektif. Jadi kalau 1 menit harus berapa titik solder ya itu yang terjadi. Kalau di kita kan jam 8 mulai itu ngerokok sebatang dulu, ngopi dulu, segelas dulu. Jadi efisiensi kerjanya sana itu sangatlah bagus gitu. Makanya kita misalkan belanja flash disk, belanja alat elektronik dikasih estimasi seminggu 5.000 produk jadi ya 5.000 produk dalam seminggu ya jadi.
Makanya saya saat ini tetap ngajarinnya itu produk-produk yang ada di produksi Indonesia yang nggak usah kita impor, tapi produk-produk yang memang dari sananya lebih murah, kualitas lebih bagus, ya kenapa enggak gitu. Karena pengusaha kan ngambil margin keuntungannya yang paling penting. Insya Allah bisa. Indonesia emas kan itu. Dengan metode semua yang terjadi di Indonesia ini, kita itu nggak bisa berharap sama siapapun gitu. Yang kita bisa harapkan ya kita sendiri. Yang peduli sama keluarga kita ya kita sendiri gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kita coba cari jalan-jalan. Makanya saya buat komunitas brand ekspor impor ini kan mungkin pengusaha-pengusaha di daerah. Saya kan murid dari seluruh Indonesia. Dari Sabang, Aceh sampai Papua Merauke itu ada. Hampir setiap kota kita itu ada murid-murid brand ekspor impor. Saya lihat di seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur, itu pengusaha-pengusaha lokal kan tetap belanjanya kalau nggak di Jakarta, Surabaya, Makassar. Dengan metode-metode seperti itu yang biasanya mereka harganya lebih tinggi, tak ajari langsung tuh gimana caranya potong jalur langsung dari pabriknya di Cina sana, entah itu dari Amerika, Jepang, Korea, berbagai jenis kategori produk yang lain-lain ya. Akhirnya kita bisa berusaha sendiri gimana caranya harga modal barang modalnya lebih murah, gimana caranya jualan online-nya lebih efektif di kotanya masing-masing. Pokoknya yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Misalnya metode kita jualan. Maksudnya se-Indonesia kan pasti udah ada HP, ada internet nih kan. Orang nggak ekspor impor juga pasti punya HP, punya internet. Lah kenapa kok nggak dimanfaatkan? Makanya saya mulai ajarkan praktekin impor, praktekin ekspor, mulai dari modal di bawah 1 juta. Langkah-langkahnya tuh seperti apa? Di bawah 1 juta tuh bisa gitu. Karena kalau di brand ekspor impor metodenya saya ya, misalnya sampean praktekin 5.000 gitu. Itu duit 5.000 dengan praktek 50 juta itu prosesnya tuh sama. Cari barangnya, ngobrolnya, negonya, ngitung harga modal, proses ngirim, perizinannya tuh sama gitu. Makanya yang beda cuma duit tok. Makanya di brand ekspor impor itu tak ajari langkahnya dari awal tuh seperti apa. Jadi waktu itu kan saya mulai sendiri ya. Dulu saya tuh awalnya jaga warnet. Terus nyoba-nyoba kan ada yang ngetik-ngetik dapat duit, ngeklik-ngeklik dapat duit. Terus yang ketiga itu jualan barang fisik lewat online. Saya mulainya dari jualan barang fisik. 2010 nek sampean ingat tuh yang lagi rame Toko Bagus sama Kaskus. Nah dari situ saya coba. Ternyata yang rame itu waktu itu aksesoris HP. Kayak LCD HP Nokia zaman dulu yang 5.300, Nokia zaman dulu lah. Nah saya coba belanja. Jadi saya mulai usaha itu sebenarnya dari kelas 5 SD, SMP, SMA, pesantren itu saya juga usaha, punya tabungan 2 juta. Lulus SMA 2010 saya. Saya punya tabungan 2 juta, saya mulai nih belanja di Jakarta, Mall Roxy. Saya jualan di Kaskus sama Toko Bagus, buat banyak akun di Toko Bagus di Kaskus. Alhamdulillah 2 juta itu jadi 15 juta dalam 3 bulan, dimudahkan sama Allah. Ketika itu saya belanja lebih banyak di Jakarta, ada kartu nama pabrik itu, tulisannya kotak-kotak bahasa Cina, kan nggak iso ngerti itu bahasanya artinya apa ini. Saya terjemahkan, ternyata ini alat pabrik yang di Cina sana. Akhirnya saya coba chatting, ternyata disuruh ke sana. Jadi mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, bapak saya itu guru olahraga, ibu saya guru bahasa Inggris. Di dunia pendidikan terus gitu dari awal. Saya mulai jualan tuh kelas 5 SD. Itu sambil jualan di depan rumah, ibu saya buka warung-warung kecilan, sama ibu saya tuh buat les-lesan yang disuruh ngajar saya. Jadi selama saya SD kelas 5 tuh ngelesi anak-anak TK, sama kelas 1, kelas 2 baca tulis gitu. Terus di pesantren itu saya juga sekolah SMP sampai siang, sore ngajar TPA sambil jualan mainan-mainan di pesantren saya. Itu di Solo, di Boyolali SMP. Kalau SMA-nya saya di Kudus, Jawa Tengah. Di Kudus itu saya sambil jualan kaos, jualan jaket ke adik-adik kelas, terus jualan gorengan, nasi goreng, jadi hobi jualan. Nah, saya maksudnya itu kenapa kok mengambil jalan ini ya? Bahkan kuliahnya saya itu pendidikan agama Islam. Cuma saya milihnya tuh jalan pengusaha gitu. Tapi pada akhirnya ketika 2014 saya setelah melalui banyak kegagalan ya, melalui banyak rugi itu saya ngerasa kok jiwa ngajar saya tuh terpanggil lagi gitu. Akhirnya makanya saya tetap ngajar, tapi ini tentang yang saya lakukan tiap hari, yaitu praktek ekspor, praktek impor, praktek jualannya saya seperti apa, itu yang saya ajarkan. Makanya ini pengalaman saya pribadi gitu. Apa yang saya lakukan, saya dokumentasikan, awalnya seperti apa, yang modalnya kecil, itu tetap bisa jalanin. Dari awal saya ngetes dulu, jadi saya ketika udah bisa praktekin impor, karena saya urutannya tuh 2010 saya jalanin impor, ekspor tuh baru 2019. Jadi impor 2010 saya praktekin, 2011 saya itu kuliah di Jakarta, buka jasa impor, tapi teman-teman saya kan tahu ya, saya itu praktekin impor gitu, tapi kan mereka nggak tahu caranya seperti apa, tak ajari caranya. Akhirnya saya mulai dari teman-teman kuliah, teman-teman SMA saya, om-om saya,
saya, Pak D saya, pada ada yang jualannya tuh sepatu, awalnya belanja dari Jakarta, akhirnya tak ajari gimana belanja langsung dari Cina. Ada spare part alat berat, tak ajari ternyata bisa berhasil. Nah, dengan portofolio saudara-saudara teman-teman saya ini, akhirnya saya berani membuat komunitas berani ekspor impor gitu. Tahu rugi karena tahu cara metode ruginya saya itu seperti apa itu tahu gitu. Kalau secara di total keseluruhan sampai dari dulu 2010 sampai sekarang mungkin ya lebih dari miliaran ya. 1 miliar lebih itu pasti itu ruginya saya karena sekali rugi itu pernah hampir 300 juta, sekali rugi mau 200 juta, sekali rugi 150 juta dan itu kan akumulasi ya. Sampai ya di titik ruginya saya itu sampai saya itu pernah kabur dari Solo ke Kudus saya untuk menenangkan diri saya hampir 2 bulan saya. Waduh, susah banget. Jadi waktu itu ya mungkin ruginya saya itu lebih karena saya nggak tahu regulasi yang benar seperti apa saat itu. Jadi ketika udah tahu metodenya, ketika saya yakin buat komunitas brand ekspor impor tuh saya akhirnya urutkan kurikulumnya gimana biar nggak rugi-rugi lagi itu seperti apa. Jadi mungkin kalau banyak orang berpikir itu proses impor, proses ekspor itu sangatlah ribet. Kalau memang kita benar-benar mengikuti pelajaran yang dari internet, semua yang orang-orang ngomong di online itu memang kelihatannya sangatlah ribet. Tapi memang kebanyakan nggak tahu cara yang benernya itu seperti apa, cara yang simpelnya seperti apa. Kalau kita sekolah PPJK, sekolah kayak ekspor impor yang benar-benar plek, ya memang harus mempelajari itu semua. Tapi kembali lagi, kita kan bukan pengen jadi pegawai bea cukainya kan, tapi kita pengen jadi pengusaha yang ngitung harga modalnya berapa, rencana harga jualnya kita tuh lebih tinggi. Kalau misalkan masih ada selisih yang bisa kita ambil, ya kita gas. Akhirnya saya cari metode yang paling gampangnya tuh seperti apa, tapi tetap ngikutin aturan-aturan negara. Jadi HSK itu kan ada banyak. Nah kita nggak perlu ngapal itu semua. Paling gampang HSK tanya siapa? Tanya ke pabriknya. Nah kalau udah tahu HSK-nya gimana? Ya kita tanya ke jasa PPJK. Ya PPJK-nya perizinannya apa? Biaya masuk, PPN, PPh seperti apa. Tapi sebenarnya itu hal-hal teknis yang pokoknya kalau misalkan ngikuti urutan yang saya lakukan itu nggak perlu susah-susah. Pokoknya cari pabrik, diajak ngobrol, nego sampai deal. Kalau udah dapetin 2 dokumen namanya, proforma invoice sama packing list. Nanti tak ajari caranya untuk proses ngitung harga modal, cara bayar, perizinan yang gampang itu seperti apa, sampai depan rumah, bahkan sampai cara jualannya. Iya, dibimbing juga jualannya Om. Ya emang di brand ekspor impor saya kalau ngajar itu bener-bener totalitas ya. Maksudnya saya pun supportnya 24 jam ke murid-murid brand ekspor impor. Jadi 6.000 murid ini kan bukan langsung saat ini 6.000 ya. Tapi proses dari 2014 saya membuat komunitas brand ekspor impor sampai sekarang 2026. Berarti udah 12 tahun saya ngajar dengan testimoni yang pada praktek itu mungkin hampir 90% udah praktek ekspor impor. Dan sekarang mungkin udah 700 lebihan orang yang punya merek sendiri. Yang nggak perlu punya pabrik di Indonesia. Jadi jualan di Shopee, jualan di TikTok Shop, jualan online di kotanya masing-masing udah pakai brand mereka masing-masing gitu. Ya kalau saya pribadi mau gimana pun yang penting saya ngajarkan apa yang saya praktekkan, apa yang saya tahu sehingga banyak orang yang bisa praktekin ekspor impor secara mudah, murah dan mandiri. Karena saya juga nggak pengen orang tuh bergantung sama saya. Jadi orang yang belajar di brand ekspor impor tuh tetap tak ajarin metode mandiri sehingga orang itu bisa praktekin. Nanti misalkan saya dipanggil oleh Allah lebih dulu nih ya, kan saya udah nggak ada yang bisa ngajar lagi, mungkin tim-tim saya bisa nerusin, tapi kan nggak ada sayanya. Tapi mereka murid-murid saya di brand ekspor impor bisa tetap lanjutin prakteknya walaupun tanpa ada saya itu tetap bisa praktek gitu, karena semua tak ajarin dari nol sampai bener-bener akhirnya seperti apa tak bimbing dari awal gitu metodenya. Saya punya murid dari Sumatera Selatan, namanya Om Abdul. Rumahnya daerah Sungai Lilin. Sungai Lilin itu antara Jambi sama Palembang. Dia tuh naik motor 4 jam dari Sungai Lilin ke Palembang, ketemu sama saya di seminar offline waktu itu. Kalau offline dia datang, terus ketemu sama saya, belajar. Di akhir itu kan dia ikut pendampingan. Tak dampingi benar-benar, wah gaptek pol. HP ya memori penuh. Terus akhirnya tak bantu install aplikasi Alibaba, tak bantu daftar akun Alibaba lewat email Gmail ya lupa passwordnya, tak ajarin buat email baru, tak ajari cara cari pabriknya, ngobrolnya, akhirnya belanja.
Biasanya praktek murid-murid saya itu paling seminggu, 8 hari, 9 hari itu udah bisa transaksi yang pertama. Dia praktek hari ke-14, transaksi yang pertamanya. Tapi akhirnya bisa. Dan yang bikin saya bangga sebenarnya bukan proses ekspor atau impor atau barangnya apa tuh enggak. Tapi dia itu memberdayakan pemuda-pemuda di kampungnya. Beliau itu ngumpulin, dia tuh ngimpornya cetakan plafon, cetakan gypsum gitu. Nah dia tuh kalau ada barang yang datang dari Cina, terus cetakannya ada, terus dapat proyek-proyek dari daerahnya Sungai Lilin, Palembang, sama Jambi gitu, dibawa pemuda-pemuda di kampungnya. Jadi setiap akhir pekan tuh pasti ada anak-anak kampungnya yang dibawa. Ternyata tuh bisa sebermanfaat itu gitu. Jadi gini, praktek 14 hari itu sebenarnya untuk proses transaksi yang pertama kalinya, untuk memecahkan mental block. Jadi bukan untuk langsung untung puluhan juta, ratusan juta tuh enggak, karena komunitas kita kan namanya berani ekspor impor nih kan. Gimana caranya orang biar bisa berani untuk praktek yang pertama kali? Karena praktek pertama kali itu sangat menentukan. Kalau 14 hari sampean kok nggak praktek murid-murid di brand ekspor impor, biasanya yang terjadi adalah sebulan ya nggak praktek, 2 bulan, 3 bulan nggak praktek. Jadi saya paksa bener-bener. Jadi harus bener-bener saya bimbing, saya tuntun, saya geret untuk bener-bener praktek gitu 14 hari pertama. Jadi setiap hari saya teror tuh murid-murid saya. Ayo praktek, laporkan prosesnya sampai mana gitu. Jadi orang-orang belajar biasanya ditinggalin gitu. Sama saya malah saya paksa biar segera praktek. Kenapa? Tujuannya biar tahu rasanya proses riset pabrik, caranya ngobrol sama pabrik, caranya nego, caranya deal, cara ngitung harga modal seperti apa. Kan ngitung harga modal tuh belum perlu keluar duit gitu. Tapi kebanyakan orang apa? Bingung, nggak mau, takut. Udah kepikiran, nanti kalau bisnis besar, alah ini dulu praktekin yang di depan 14 hari pertama ini loh. Jadi 14 hari itu benar-benar saya paksa biar bisa praktek. Apakah 14 hari langsung jadi pengusaha ekspor impor sukses? Ya enggak juga. Nanti ketika udah praktek pertama, saya yakin praktek kedua, praktek ketiga, keempat, akhirnya yang awalnya nggak bisa sama sekali, akhirnya bisa sekali, 2 kali, mulai bisa. Ketika udah bisa, mulai terbiasa. Ketika terbiasa, akhirnya ketemu metode-metode yang aneh-aneh. Dan nanti diskusi sama saya, jadi yang awalnya jadi murid, itu sekarang tuh kebanyakan murid saya jadi sparring partnernya saya, teman-teman diskusinya saya gitu loh. Beberapa bisnis saya bahkan lahirnya dari teman-teman murid-murid brand ekspor impor ini, karena akhirnya sekarang udah pada mandiri, udah tahu metodenya seperti apa, tahu pola pikirnya saya seperti apa gitu. Di brand ekspor impor tuh modelnya ya, kenapa kok kita harus berbayar? Saya ngajar dari Aceh sampai Papua, pernah seminar seluruh Indonesia. Yang gratis ada nggak? Ada, tapi dari misalkan 200-500 orang yang gratis itu, yang praktek berapa? Akhirnya yang bener-bener praktek paling 3-5 orang doang. Tapi saya buat seminar yang berbayar 100 ribuan, itu yang hadir 500 orang, 300 orang. Yang praktek berapa? Malah yang praktek lebih banyak. Dari sampai 50 orang, 70 orang mau praktek. Aku nggak tahu ya Indonesia ini seperti apa. Mungkin ketika kita belajar, mengorbankan uang, waktu, pikiran, ketika ada uang yang ikut di situ, itu rasa semangat, rasa untuk sayang nggak praktek itu ada. Karena kalau orang yang belajar tapi kok istilah katanya ini nggak bayar sama sekali, orang kayak alah ini ilmu gratis ini, istilah kata gini lah, di brand ekspor impor untuk praktekin ekspor impor atau sebenarnya hampir semua bidang apapun. Apa sih yang nggak ada di internet? Orang kalau mau ngulik bener-bener, nyari puzzle bener-bener, bisa nggak? Bisa. Tapi akhirnya pebisnis ekspor impornya nambah nggak? Nggak juga. Mungkin bisa nggak? Bisa. Tapi perlu waktu belajar yang lama. Nah, kenapa kok orang harus belajar dan berbayar? Karena secara saya di brand ekspor impor, saya udah buatin urutan prakteknya dari awal sampai akhirnya. Jadi nggak ada tuh namanya orang tuh bingung-bingung lagi harus ngapain. Jadi bener-bener tinggal ATP, amati, tiru, plek, ketiplek. Nggak perlu nyoba-nyoba, salah langkah, sampai akhirnya merugikan waktu, tenaga, pikiran, sama duitnya untuk rugi. Jadi di brand ekspor impor sudah saya buatkan kurikulum dan ada mentornya. Ya saya pribadi untuk bimbing mereka yang sudah praktek dari 2010 sampai 2026 sekarang, berarti tahun ke-16-nya saya praktek, ngajar udah 12 tahun, 6.000 murid bisa untuk praktekin ekspor impor. Nah yang pengen saya sampaikan ya bener-bener orang itu tinggal nyontek doang, nggak perlu nyoba-nyoba salah langkah. Yang mahal kan sebenarnya cara nyoba-nyoba salah langkahnya itu. Ngabisin duitnya, waktu, padahal bayar nggak seberapa. Iya, istilah katanya tuh yang mereka bayar itu bukan ilmu dari saya tuh bukan, tapi waktunya saya untuk mendampingi para murid-murid brand ekspor impor itu. Secara teknis, karena kita di Indonesia negara konsumtif lebih gampang impor. Untuk lebih gampangnya ya. Karena ekspor ini kalau dibilang
gampang yo, nggak gampang banget, dibilang susah nggak juga terlalu gitu. Karena ekspor ini kita yang mungkin perlu tantangannya adalah mencari pembeli di luar negeri. Ada banyak metode cara cari pembelinya. Nah di brand ekspor impor tuh tak kasih cara-cara praktisnya, gimana langkahnya, gimana metodenya untuk cari pembeli di luar negeri gitu loh. Untuk dapat pembelinya paling Eropa biasanya karena perlu banyak perizinan-perizinannya itu doang. Tapi memang perizinan-perizinan itu pada akhirnya bisa kita atasi dengan metode-metode kita titip PT, kita istilah katanya nebeng perusahaan-perusahaan yang punya perizinan tersebut gitu biasanya. Memang yang paling awal yang jadi hambatan ketika mulai bisnis ekspor, impor, sama jualan online itu yang pertama kali ya dari diri, mental block. Makanya yang dari brand ekspor impor saya bongkar pertama tuh, saya hantam pertama tuh orangnya dulu, mental block. Karena memang dididik di Indonesia ini dari kecil ya, habis sekolah, kuliah, kerja. Kalau nggak sekolah langsung kerja dapat duit setiap bulan seberapa, dan dia berharap setiap bulan seperti itu terus. Padahal di dunia pebisnis, di dunia usaha nggak bisa seperti itu. Mungkin bulan ini kita dapat 100, bulan depan bisa dapat 5 doang, bulan depannya bisa dapat 40, bulan depannya bisa dapat 20, bulan depannya lagi bisa dapat 200, bisa dapat 150. Jadi naik turunnya sangatlah bener-bener bisa kadang bisa turun, bisa naik gitu loh. Jadi akhirnya mental block itu yang pertama kali saya hantam. Yang kedua di masalah teknis, ngerasa dirinya gaptek. Padahal setiap harinya megang HP, yom buka Instagram, yom buka TikTok, yom buka YouTube. Sebenarnya kan kalau ini kan sebenarnya proses. Buka WA yang awalnya nggak bisa buka ini semua, karena hari bisa. Kalau bener-bener ngikuti panduan dari saya, yang awalnya nggak tahu Alibaba, 1688, Taobao, DHgate, Made in China, Global Source, semua website yang di luar negeri, metode seperti apa? Kalau ngikuti, sering diskusi sama saya, ngobrol sama teman-teman, ya bener-bener akhirnya itu komunitasnya, istilah katanya tuh circle-nya tuh circle para eksportir-importir. Lama-kelamaan pasti bisa. Kayak orang-orang kalau misalkan kita nggak jualan parfum nih, tapi satu ruangan toko parfum nih, kita masuk aja nggak usah nyemprot-nyemprot, keluar-keluar wangi kita. Akhirnya lingkungan, yang kedua lingkungan di brand ekspor impor yang saya bangun. Yang ketiga, istilah katanya itu bener-bener orang itu gimana visinya untuk kedepannya. Ketika brand ekspor impor, kita punya visi satu orang itu harus bisa praktekin ekspor, impor, jualan online. Ya itu yang saya jaga. Itu yang membuat semangat saya ngajar 12 tahun tetap membara itu. Karena masih banyak orang. Saya di Indonesia berapa ratus juta orang. Pengusahanya berapa persen? Mungkin 3%, 5%. Itu berarti kan masih puluhan juta. Tapi yang saya didik, yang saya edukasi baru 35 orang. Yang saya bimbing udah 6.000 orang. Maksudnya itu belum seberapa gitu. Saya masih punya banyak yang bisa saya jangkau untuk membimbing banyak orang di bidang ekspor, impor, sama jualan online ini. Kalau ngomongin produk yang lagi paling laris di Indonesia, lagi paling ngetren itu produk-produk yang memang saya itu di brand ekspor impor nggak bisa tahu barangnya apa yang lagi ngetren, itu nggak bisa. Kenapa? Dari 6.000 orang itu kebanyakan dari pengusaha-pengusaha di daerah mereka masing-masing. Jadi ada yang memang kehidupannya dari dulu jualannya itu alat-alat pertanian. Akhirnya yang diimpor apa? Ya alat-alat pertanian. Misalkan sprayernya, misalkan traktornya, misalkan koyok pacul, goloknya atau apapun peralatannya. Saya punya murid yang dia kerjanya dari dokter gigi, yang dia kerja dia mau membuat klinik, yang dia impor apa? Kursi buat dokter gigi, dia ngimpor peralatan-peralatan dokter giginya. Saya punya murid dia itu kerjanya di Jakarta itu buat lift, buat eskalator, model seperti itu, spare part-nya, alat-alatnya. Jadi kebanyakan malah murid-murid saya itu saya sarankan bukan belajar dari barang yang lagi ngetren apa, tapi berkaca dari kehidupan pribadinya mereka masing-masing. Karena kebanyakan murid saya itu secara usia ya pasti lebih dari 30 tahun. Nah, 30 tahun kehidupan, nggak mungkin orang nggak punya kehidupan, nggak punya pengalaman, nggak punya hobi atau kesenangan. Kalau nggak punya ini ya parah sebenarnya, tapi harusnya punya. Minimal dia kerja di suatu bidang tertentu yang dia itu bisa setahun, 2 tahun, akhirnya tahu dunia itu. Nah, saya mulainya dari situ. Saya punya murid yang dia itu kerja dari S Hardware. Akhirnya dia tahu di S Hardware itu yang laris apa, produk-produk di sana. Misalkan waktu itu di Surabaya saya punya murid, dia tuh ngimpornya peso keramik. Ternyata
produk-produk yang di sana kan semuanya made in China itu. Ya dia cari besok keramik yang sama di sana, dia impor, terus dia mulai jualan dari modal di bawah 1 juta. Sampai sekarang punya ruko 2 tingkat. Dia punya buat website itu ada 20, seolah-olah 20 toko, CS-nya banyak, tapi semuanya tokonya dia semua. Jadi kalau nyari se-Indonesia peso keramik ya ketemunya dia. Mulai dari mana? Di bawah 1 juta. Jadi lebih ke barangnya apa sama pasarnya seperti apa. Kalau saya pribadi ya, barang itu kan sesuai yang dibutuhkan sama pasar. Nah, pasarnya kan orang-orang nih, orang-orang yang punya kebutuhan terhadap suatu barang. Ini apa dulu? Sama kehidupannya kita apa. Jadi porosnya ada banyak nih. Pasarnya seperti apa, barangnya apa, sama dirinya kita seperti apa. Nah, kita nyari pertemuan porsi tersebut sehingga kita benar-benar bisa ngambil pasar yang ada, yang kita tahu kita bisa, sama barangnya tuh sumber yang sudah ada. Nah, saya tuh mempertemukan, ngajarin, meramu untuk orang-orang tuh menemukan ini semua gitu. Kebanyakannya seperti itu yang saya ajarkan di Brand Ekspor Impor. 2011 sampai 2013 jasa ekspor impor ketika saya kuliah. Ya, proses saya banyak ruginya tuh di jasa ekspor impor. 2013 sampai sekarang saya buat usahanya toko pakaian dalam. Lingerie, BH-BH. Banyak bilang tampangnya kayak ustadz, tapi dodolannya sempak, lingerie, cawet-cawet. Tapi emang itu usaha yang saya jalankan. Dan hampir semuanya barang-barang dari Cina. Saya senang sekali ketika ada murid saya itu bisa ngajak keluarganya, ngajak ponakan-ponakannya itu untuk bisa praktek usaha yang sama. Bahkan satu keluarga diajak umroh gara-gara bisa praktekin jualan ekspor impor, jualannya cuma aksesoris wanita, aksesoris-aksesoris yang ada di mal-mal, di pasar-pasar. Kalau di Jawa Barat ternyata banyak orang namanya tukang jepit. Tukang jepit itu yang asongan tapi jualan jepit rambut, jualan apa, jualan itu semua barang-barang dari Cina. Dan saya punya murid yang dia itu new supplier kayak gitu. Di bawahnya ada sekitar 100 sampai 150 orang yang tukang jepit seperti itu. Dan semuanya barang dari Cina. Yang awal barang cuma jepit rambut 500 perak, 300 perak dijual di jalan-jalan atau ketemu orang yang diberhentiin di perumahan di kampung-kampung mana 10.000 dapat 3, satunya 3 ribuan. Itu luar biasa. Ternyata bisnis-bisnis receh seperti itu kalau dikumpulin, walah luar biasa. Ada orang-orang yang ngomong, Pak Kemal, ini dijamin bisa praktekin ekspor impor apa enggak ya Pak Kemal? Ini dijamin bisa kaya raya enggak dari bisa ekspor impor gitu kan? Banyak tuh yang ngomong gitu kan. Pak Kemal, aku pengen 14 hari langsung kaya raya ekspor impor. Sejujurnya saya nggak bisa berani jamin bisa kaya raya langsung instan. Tapi yang saya jamin, Bapak Ibu, Anda bisa praktekin ekspor ataupun impor dalam 14 hari untuk praktek pertama sehingga mental blocknya tuh pecah. Saya rasa yang awalnya punya mental instan tadi akhirnya benar-benar bisa tahu, oh gini cara kehidupan bisnis yang benar. Karena memang yang mentalnya instan kebanyakan tuh ya setiap bulan ya dapat duit gitu, mungkin dari gaji. Yang paling pasti adalah saya pengen mental block seperti itu tuh udah hilang, nggak ada lagi pikiran-pikiran instan seperti itu. Tapi memang itu perlu waktu. Kan di brand ekspor impor kan banyak yang gabung brand ekspor impor niatnya untuk cari sampingan ya, penghasilan sampingan dulu. Nah, saya punya murid itu banyak nggak cuma seluruh Indonesia, ada yang kerja di Jepang, kerja di Korea, tinggal di Jepang, kerja di Amerika, nama daerahnya itu Georgia, aku nggak ngerti itu di mana. Itu setiap malam dia itu WA-an sama saya, di sini sudah siang, enak. Saya dia prakteknya malam, saya di sini siang. Di luar negeri nggak berapa tahun sekali pulang, akhirnya bantu murid saya itu membuat kapal sampingannya gitulah. Akhirnya dia bisa pindah dari yang dia kerja di luar negeri, luar kota, akhirnya tetap di rumah tapi tetap punya penghasilan yang seperti yang dia penginkan gitu, targetnya seberapa. Saya pribadi apakah pernah dihujat itu kalau ngomongin ekspor, ngomongin impor, terutama dulu awal-awal kan saya memang prakteknya impor ya, udah mah ngomonginnya impor Cina, orangnya jenggotan, orang Indonesia pribumi ngomongin bisnis impor gitu ya, banyak yang ngomong antek aseng gitu. Tapi saya pribadi itu tuh tidak memperdulikan itu karena saya pribadi jarang baca komentar. Pertama yang saya lakukan tuh ya memang cara bener, cara metode yang bener-bener bisa membantu banyak orang. Karena saya pribadi yang komentar kebanyakan tuh orang yang nggak belajar kok, orang yang mau belajar serius, orang-orang yang bener-bener punya niat berhasil itu nggak komen-komen seperti itu. Mereka langsung belajar aja untuk praktek, mau maju gitu loh, punya open mind gitu. Kalau orang yang menghujat biasanya ya pikirannya tertutup aja. Pengalaman tidak ternilai pakai mal gitu aja, naik. Jadi mungkin apakah
tampilan saya pribadi untuk religinya saya seperti apa itu punya pengaruh apa enggak gitu ya dalam kehidupan pribadinya saya. Jadi memang perjalanan spiritualnya saya itu dari SD. Dari SD itu saya pas kelas 6 SD bapak ibu saya itu berpisah. Itu perjalanan awalnya. Kenapa kok saya sampai titik ini? Ngerasanya saya di situ. Terus saya SMP itu ketika saya pesantren di Boyolali di Solo itu, saya kan dari Kendal Jawa Tengah. Saya SMP itu di Boyolali. Itu dibuang saya di pesantren. Istilah katanya tuh saya ngerasanya dibuang. Tapi karena saya punya hobi untuk jualan, untuk ngajar, saya di SMP itu ya awalnya ya nangis, nyalain diri sendiri, tapi nggak bisa seperti itu terus. Akhirnya saya itu lampiaskannya untuk ngajar TPA, untuk jualan ke teman-temannya saya, itu SMP. SMA-nya saya lanjutkan lagi jualannya. Saya ngerasanya kuliah saya kalau saat ini saya merenunginya ya, kuliah saya itu kayak pengajian tiap hari saya. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, apa yang jalani dengan kedekatan saya sama Allah, kedekatan keluarga saya sama Tuhan, itu akhirnya itu bisa membantu sampai titik sekarang. Jadi yang awalnya mungkin orang-orang anggapnya ekstremis atau apapun gitu ya, ya memang kalau dari Berani Ekspor Impor murid-muridnya tuh sangatlah beragam, sangatlah dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai warna kulit, dari Banda Aceh sampai orang-orang Papua, sampai orang-orang di Chinese, tapi mau untuk merendahkan hatinya belajar sama saya. Kenapa ya? Karena saya pribadi udah praktek ini tahun ke-16-nya saya, 12 tahun udah ngajar, 6.000 murid seluruh Indonesia. Bahkan di Berani Ekspor Impor tuh kita komunitas dengan testimoni asli berhasil terbanyak. Jadi berhasilnya saya itu di Berani Ekspor Impor itu bukan orang habis ikut pelatihan terus di video testimoni itu enggak, tapi barangnya sampai rumah atau barang sudah laku, entah itu impor, entah itu ekspor. Itu testimoni-testimoni yang saya kumpulin. Jadi ngumpulin testimoni malah ribuan saya testimoni-testimoni. Ya memang saya pribadi enggak orang yang terkenal banget enggak, tapi ternyata bisa berdampak besar dalam kehidupan orang-orang, bisa membantu orang akhirnya menemukan penghasilan yang lebih gede daripada sebelumnya, akhirnya bisa membantu keluarga sekitarnya, bisa bermanfaat. Wah, itu kebahagiaan buat saya sih. Saya pribadi lebih banyaknya tuh ngerasa apa yang saya ajarkan nih, saya berharapnya nanti di akhirat kelak ini jadi amal ibadah besar karena ini jadi amal jariah buat saya. Cukup saya pribadi. Saya nggak orang yang foya-foya, rumah yang gede, mobil mewah, mobil motor apa. Enggak seperti itu saya. Pertama, kenapa kok nggak saya seperti itu? Karena saya cuma butuh satu ruangan untuk kerjanya saya, sama keluarga saya bisa nyaman. Yang penting keluarga saya, istri saya tercukupi, putra-putrinya saya juga hidup lebih nyaman aja, pendidikan yang terbaik. Setelah itu saya juga pengen gimana bisa bermanfaat orang lain. Bapak ibu saya yang di Kendal ngelola pesantren, ya fokusnya saya pesantren sama kayak panti asuhan. Untuk ngurusin panti asuhan di Kendal itu akhirnya gimana caranya saya bisa membantu sebanyak-banyaknya keluarga saya di daerah-daerah yang di Bogor, di Solo, gimana langkah-langkahnya bisa bermanfaat lingkungan sekitar. Gitu aja sih. Saya pribadi jalan-jalan juga jarang-jarang gitu. Saya lebih senang sama keluarga, sama putra-putri saya, sama istri saya untuk misalkan ya diskusi, ngobrol, ngembangin usaha. Karena saya punya istri juga usahanya punya bergerak di bidang salon, perlengkapan salon, itu juga barang-barang dari Cina. Saya ada istilahnya tuh wakaf lah. Wakaf ini sebagian dari profit di Berani Ekspor Impor tuh bisa kembali ke masyarakat lagi. Jadi di Berani Ekspor Impor saya ngumpulin orang kan memang berbayar ya. Jadi murid pendampingan Berani Ekspor Impor berbayar. Tapi berbayarnya di Berani Ekspor Impor ini tujuannya di sekitarnya daerahnya kita ini bisa lebih bermanfaat aja. Jadi wakaf ini kan tujuannya juga akhirat ya. Kita sangatlah paham bahwa saya pribadi di dalam agama saya Islam, kehidupan tuh bukan cuma di sini, tapi nanti ini istilah katanya kan mampir ngombe nih. Ketika kita mampir, kita menabung investasi banyak-banyaknya di sini, amal ibadah yang bisa nanti kita raih di sana yang lebih gede lagi. Kalau saya diberikan satu kesempatan oleh Tuhan sama Allah, doa yang nggak mungkin bisa bener-bener langsung terijabah gitu ya. Saya bisa berhasil, bisa ngajak saudara-saudara saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya juga bisa berhasil biar bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena saya pribadi di Berani Ekspor Impor nih, tujuan saya itu biar perekonomian keluarga-keluarga di seluruh Indonesia ini satu orang bisa praktekin ekspor impor. Jadi visi saya itu cuma itu sebenarnya. Saya itu nggak punya banyak pikiran yang lebih gede atau gimana itu enggak. Tapi saya simple sebenarnya kehidupan saya pribadi itu ngelihat dari lingkungan sekitar saya. Kalau ada satu orang yang bisa berhasil di keluarga tersebut bisa mengangkat harkat martabat keluarganya, perekonomiannya, istilah katanya tuh sampai udah nggak perlu hutang-hutang lagi lah. Bisa bener-bener bisa naik kehidupannya, itu sudah cukup buat saya.
Karena saya pribadi istilah katanya itu bagian istri, bagian putra-putri saya udah cukup gitu. Nggak ada pengenan yang lebih gede itu, ya paling kalau secara luas, karena saya sebagai pribadi manusia, sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, sebagai orang-orang yang punya orang yang saya naungi gitu ya. Ya saya pengen yang saya naungi itu bisa hidup sejahtera, yang saya bimbing bisa berhasil. Intinya saya juga memberikan pelayanan terbaik pada murid-murid brand ekspor impor, akhirnya pada bisa mempraktekkan. Ketika praktek apakah langsung berhasil? Ya tentunya tidak, perlu perjalanan, tapi saya akan selalu menemani perjalanan itu gitu. Jadi di brand ekspor impor itu saya benar-benar pengen ngajak para penonton di Pecah Telur untuk bisa berani untuk praktekin ekspor impor. Karena kalau ditanya apakah ini waktu yang tepat untuk belajar ekspor, impor, jualan online, sejujurnya waktu yang tepat tuh nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan nunggu tanya istri, nunggu tanya suami, nunggu ini habis bayar anak sekolah, ini cicilan belum terbayar, akhirnya menjadikan semuanya itu alasan untuk nggak belajar, salah. Karena keberuntungan tuh selalu ketika kita punya satu skill, kemampuan, dan kita selalu siap, terus kesempatan yang lewat tiap hari ini akhirnya ketemu, yang terjadi apa? Duer, ledakan rezeki. Yang saya yakini adalah satu keputusan itu, ya mau untuk mulai sekarang, berani untuk nyoba. Makanya saya buat komunitas brand ekspor impor, biar teman-teman, Bapak Ibu, Anda semua yang nonton di Pecah Telur ini punya kesempatan, punya keberanian untuk bisa mulai bisnis ekspor impor Anda sendiri. Saya Pak Kemal, mentor dan founder komunitas brand ekspor impor, lokasi di Bogor dan di Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemain.